Iya, saya masih banyak melihat ya orang-orang yang buat status tuh kalau menurut saya itu ya aneh gitu loh. Kenapa saya bilang aneh gitu ya? Eh Ya dia buat status tapi eh seenak perut dia aja gitu ya. Dia tidak apa ya? Dia tidak telaah ya. Dia tidak kaji di dalam diri dia gitu. Apakah yang dia lakukan itu sudah benar gitu loh kan? Nah, banyak sekali tuh status-statusnya itu ada yang buat itu semuanya indah pada waktunya, biar miskin asal sederhana, biar biar miskin asal asal apa ya, asal bahagia gitu ya. Ada juga yang bilang ya untuk apa kita kaya bergelimang harta tapi kita dapatkan dengan cara yang nggak benar, dengan cara kita korupsi. Ya lebih bagus kita hidupnya miskin, yang penting kita bahagia gitu ya. Banyak sekali yang buat status seperti itu gitu loh. Ya kalau menurut saya itu sah-sah aja, itu haknya mereka kan itu. Tapi ya kalau dikaji lebih dalam, kira-kira ya coba kita kaji ke diri kita sendiri. Nah, kira-kira yang kita lakukan selama ini sudah benar belum gitu loh. Ya kalau kita memang selama ini sudah bekerja keras ya, kemudian kita sudah ya ekstra ekstra banting tulang ya, kemudian kita udah peras keringat gitu, dan ternyata memang Allah menakdirkan kita itu memang seperti itu kehidupan kita, is okay, kita boleh pasrah seperti itu. Yang penting kita sudah melakukan. Nah, ini banyak saya melihat orang buat status seperti itu, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa gitu. Ya dia bekerja gitu, tapi dia itu tidak berpikir, tidak punya rencana bagaimana kehidupan dia ke depan gitu. Yang penting hidup itu seperti air mengalir gitu loh, ya kan? Nah, banyak orang seperti itu gitu loh, ya. Nah, padahal ya dia tidak melakukan sesuatu tuh lebih maksimal, dia tidak bekerja lebih maksimal, kemudian dia dibekali pikiran tapi tidak apa ya, tidak pernah dia gunakan gitu ya. Dia bagi dia tuh yang penting hidup itu kerja cari duit, ya udah habis itu ya untuk kebutuhan keluarga gitu, tapi tidak berpikir bagaimana dia bisa apa ya, dia bisa membuat satu lompatan besar gitu ya, tidak pernah berpikir bagaimana kehidupan kedepannya itu jauh lebih baik lagi gitu loh ya. Jadi dia pasrah dengan keadaan seperti itu, dan akhirnya dia membuat status itu ya biar miskin asal bahagia, biar miskin asal sederhana gitu ya, kemudian kaya itu korupsi gitu loh. Dan ya kalau kalau dia berpikir seperti itu naif gitu, karena banyak orang-orang sukses, banyak orang-orang kaya ya di dunia ini ya, mereka melakukan dengan cara yang benar, yang halal gitu loh. Nah, dan dia menganggap semua orang kaya itu seperti itu gitu. Jadi kaya itu satu momok yang menakutkan gitu loh. Ya, itu ya naif kalau seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena mungkin dia nggak punya kesempatan aja untuk kaya gitu, makanya dia mengatakan seperti itu gitu loh. Nah, padahal kalau dikaji di dalam diri diri kita sendiri, ya belum tentu yang kita lakukan itu maksimal, belum tentu yang kita lakukan itu betul-betul apa ya, berjuang keras gitu loh. Banyak orang itu ya pasrah dengan keadaan seperti itu, dan akhirnya mengkambing hitamkan keadaan, kemudian dianggap kondisi dia itu udah sebagai satu pembenaran gitu loh kan. Nah, banyak sekali orang seperti itu gitu loh. Nah, ya kalau saya ya saya terus terang saya nggak suka gitu loh. Saya nggak suka orang-orang yang membuat status seperti itu gitu loh. Ya itu boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Tapi ya coba kita kaji ke diri kita sendiri. Yang kita lakukan ini sudah benar belum gitu. Kalau memang sudah benar, kita sudah bekerja keras, kita sudah maksimal kerjanya, dan memang memang Allah itu sudah menetapkan kita kehidupan seperti itu, ya nggak masalah, itu baru kita baru boleh pasrah gitu. Tapi kalau kita belum bekerja keras, kita belum berjuang mati-matian ya, kemudian kita tidak mencoba satu yang baru ya, kita tetap apa ya, tetap ngotot dengan apa yang kita kerjakan saat ini gitu kan. Jadi itu yang membuat kita nggak kemana-mana gitu. Padahal kita dibekali akal pikiran untuk berpikir gitu loh ya kan. Nah, kira-kira yang kita lakukan ini ya bisa nggak kita pertahankan untuk jangka panjang gitu loh. Nah, kalau nggak bisa, kenapa kita menahan diri? Kenapa kita nggak membuka satu peluang ya? Kita nggak membuka hati dan pikiran kita untuk mencoba satu peluang. Nah, di mana peluang yang mungkin ditawarkan ke Anda ya, itu merupakan satu jalan untuk Anda bisa sukses gitu loh ya. Nah, ya saya juga pernah menawarkan bisnis ini ke teman-teman gitu kan. Nah, ada teman saya itu yang mengatakan gitu loh. Ya apa namanya? Dia bilang begini gitu loh. Eh, Rezeki itu di tangan Tuhan gitu, rezeki itu di tangan Allah gitu loh. Ya saya setuju gitu loh. Ya rezeki itu di tangan Allah, dan sampai kapanpun di tangan Allah. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk menjemputnya gitu loh. Nah, rezeki itu kan harus dijemput gitu, bukan ditunggu gitu loh. Bukan ditunggu, bukan pasrah. Harus kita jemput rezeki itu gitu loh, ya kan? Nah, kalau memang kita harus mencari rezeki itu harus sampai keluar kota,
ya kan, atau mungkin ke luar negeri. Ya kalau memang seperti itu jalannya, lakukan gitu. Jangan jangan kita pasrah dengan keadaan gitu ya kan. Nah, banyak sekali saya melihat seperti itu gitu loh ya. Orang peras keringat banting tulang, padahal sebenarnya ya itu nggak cukup gitu ya. Kita juga harus bekerja pintar gitu loh. Jangan hanya bekerja keras saja, bekerja pintar itu lebih diutamakan. Karena apa? Karena saya melihat orang-orang yang berhasil ya di dunia ini, mereka nggak cukup dengan kerja keras, mereka itu kerja pintar gitu loh. Nah, kita sementara ya mengandalkan otot gitu, tapi nggak menggunakan otak gitu loh. Jadi sehingga buat status itu sembarangan gitu ya. Nah, kembali lagi lah seperti yang saya bilang gitu kan, ya jangan sembarangan buat status gitu loh. Kalau kita mau buat status itu ya kita coba pikir ke diri kita gitu. Kira-kira yang kita lakukan itu sudah maksimal belum? Sudah benar belum? Ya kalau misalkan belum benar, ya saya rasa nggak cocok kita buat status seperti itu gitu loh ya. Nah, jadi ini masukan aja gitu ya. Bahwasannya ya banyak cara menuju Roma. Artinya untuk jalan kesuksesan tadi ya, kalau selama ini kita bekerja dengan cara kita dan belum membuahkan hasil, ya ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk kita bisa berhasil. Tinggal bagaimana kita jeli melihat peluang itu dan kita mau memanfaatkan peluang itu. Nah, jadi kalau saat ini ya Anda ditawarkan satu peluang dan peluang itu bisa jadi mengantarkan Anda untuk sukses, kenapa Anda nggak coba? Kenapa Anda nggak pelajarin gitu? Dan ya jangan dulu membuat status sembarangan gitu. Kenapa ya? Karena ya belum tentu ya orang yang mungkin anda nilai itu ya kaya tapi dengan cara korupsi, belum tentu dia melakukan seperti itu gitu. Kenapa? Karena bisa jadi dia kaya karena apa? Karena dia jeli menangkap peluang gitu dan dia bekerja pintar kan gitu. Nah, kalau bekerja pintar itu dia menggunakan akal dan pikiran, menggunakan otak dia gitu loh ya. Jadi nggak cukup dengan hanya kerja keras saja gitu loh ya. Jadi harus dibarengi dengan kerja pintar. Ya, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sukses buat kita semua.